Nah, kendalanya apa gitu ya bagi pemula ya. Jadi saya bagi pemula ya, nanti untuk tingkat lanjut sama Bu Nurul ya, beliau itu jam terbangnya sudah tinggi gitu ya. Bisa bawa. Ini kendalanya itu nervous sama takut ya. Nervous ya tadi itu yang saya ceritakan tuh ya, gemetar ya, jantung deg-degan gitu ya. Nah itu nervous. Nah ini perlu dilatih nanti ya. Kemudian atau tidak tahu tekniknya, nggak tahu tekniknya, makanya bisa ya tadi karena nggak tahu gemeter ya, deg-deg gitu ya. Atau tidak bisa membuat materi gitu ya, tidak bisa membuat materinya gitu ya. Nah itu perlu dilatih. Solusinya kalau misalnya kita nggak bisa membuat materi, kita boleh ambil materi orang lain, diubah dan disesuaikan dengan diri kita ya. Materi ini yang saya buat itu dari saya mengikuti pelatihan public speaking ya, dan ini catatan saya ya, saya buat PPT ya, catatan saya ya. Nah, bagaimana cara mengatasi nervous supaya nggak deg-deg ya, supaya nggak gemeter itu ya? Siapkan matang ya. Jadi kita harus menyiapkan matang. Yang pertama, siapkan materinya ya, outline-nya. Lalu visualisasi positif. Beri kata-kata positif. Maksudnya kita sendiri itu harus kita harus pede, kita harus aku cantik gitu ya. Aku cantik, aku pasti bisa ya. Aku udah cakep ya. Tak perlu tuh itu Pak. Apa itu bilang aku udah paling ganteng saat mengarang Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang ini loh orang paling ganteng gitu ya, ini loh orang paling hebat gitu ya, orang paling ganteng gitu ya. Kemudian mengatur pernafasan gitu ya. Soalnya kalau nervous itu kadang kalau tingkat misalnya lomba gitu ya, saya juga alami gitu ya. Makanya saya tuh biar mikir ya, saya mengiringi lomba nyanyi ya, lomba karaoke. Terus ketika menang itu juga nervous ya. Apalagi pesertanya tuh suaranya bagus. Karena saya tidak mobil ya. Aku paling jelek aja. Itu bilang gitu harus. Pokoknya targetnya saya bisa gitu ya. Nah nanti baru ambil nafas gitu ya. Sama ketika recording ya, saya juga nyanyi di rekaman Pak ya. Itu saya pengalaman saya bikin video, ini video album ya, video lagu ini album Kita Dewa itu. Jadi saya bikin video sholawat, juga bikin video album yang lagu pop, dan saya sendiri juga menyanyi yang lagu apa itu, lagu Jawa ya, kayak nemu kue pas hati amir kata sing tak resnani tinggal aku berliangi tekanmu dari tombol ngobati hati sing loro muga ikhlas mampu tekan besok nganti itu. Nah itu begini pengalaman saya ketika rekod itu ya, itu kan nanti masuk kotak ya, masuk kotak yang mau direkod ya. Ketika kita di luar kotak itu biasa ikutin nadanya biasa. Namun gue pas nah begitu masuk kotak itu sesak gitu. Beneran, jadi itu mas saya kok sesak gitu ya. Itu karena anak pertama kedua jadi sesak gitu. Jadi terus ambil nafas, tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas. Ini beneran gitu ya. Kemudian fokus pada materi. Jadi ketika nanti sudah di sini, contohnya ini ketika sudah di panggung, fokus pada materi, nggak usah mikir-mikir yang lain. Misalnya kalau kita jualnya banyak utang, misalnya ini ya. Misalnya jatuh tempo, hari ini belum bisa bayar, ya. Nggak usah dipikir dulu gitu ya. Kemudian gerakan tubuh secukupnya, kita datangi audiennya ya. Nah untuk nanti lihat ya,
jangan cuma duduk aja, berdiri di satu tempat atau duduk di satu tempat. Kemudian berdoa, ini penting ya. Jadi berdoa supaya lancar ya. Ini saya juga sama, saya berdoa ya supaya acaranya lancar, supaya bisa ngomong di depan, perlu berdoa ya. Nah, teknik dasar public speaking ya. Prepare materi, bagaimana menyiapkan materinya gitu ya. Jadi dicatat materinya disiapkan. Ada 5W 1H, 5W 1H. Jadi what, when, why, when, who, how. What apa? Misalnya di contoh yang udah aja pelatihan public speaking ya, peningkatan branding sekolah melalui public speaking nasional. What apa itu? Oh, pelatihan public speaking gitu ya. Dan udah di mana? Oh, di SMP Islam nih Hadir Kulub ya. Where? Kapan? Oh, Sabtu tanggal 18 Oktober. Itu inti-intinya nanti bisa dikembangkan ya. Kemudian how, bagaimana? Masa pelanggaran bagaimana? Apakah formal, informal, perlu dibedakan. Jadi kalau misalnya informal, kalau ini termasuk formal ya. Kalau informal itu misalnya untuk ultah ya, ulang tahun gitu. Misalnya untuk party ya, misalnya seperti itu. Terus kostum itu juga penting Bapak Ibu, jangan sampai salah kostum. Soalnya kalau salah kostum nanti begitu kita sudah di depan kita nggak enak, kita nggak pede ya. Belum maju sudah nggak pede, berarti gimana nanti ini kostum ya. Nah, kecuali kalau sudah ada dress code-nya, dress code. Kalau nggak ada disesuaikan. Misalnya kalau untuk acara formal ya, nanti pakai batik misalnya. Jas ya. Kalau acara ultah pakai boleh yang pakai gundren itu ya Bu, yang pakai warna-warni merah, pakai utut, pakai ini, pakai merah gitu. Kemudian latihan vokal, visual, cermin ya. Nah, cermin adalah tempat terbaik untuk latihan. Ya. Cermin adalah tempat terbaik untuk latihan ya. Jadi di depan cermin, jadi cermin itu nggak pernah bohong ya, jujur. Jadi bisa kita latihan di depan cermin ya, kontrolan. Kalau saya biasanya tinggal tak angan aja tadi misalnya, ini saya sudah menyiapkan materi itu ya, malam ya, saya sudah tahu gini. Nanti ketika ngomong saya pas jalan di mobil baru tak lihat, oh nanti oh ya oke kayak gitu urutannya tinggal diingat-ingat. Kecuali kalau omongan sekali baru di depan cermin ya. Kemudian perform. Nah ini ya untuk supaya melatih kemampuan kita itu semakin terampil gitu ya. Perform, kita perlu banyak perform. Jadi semakin banyak tampil akan semakin berkembang. Jadi jika ada kesempatan ambil, jangan lepaskan. Soalnya kalau gagal itu bisa untuk pengalaman, jangan takut gagal. Jadi gini, meskipun itu tidak dibayar ya, meskipun tidak dibayar atau hanya diminta tolong tetangga, tidak apa, ambil aja. Jangan pernah menolak kalau diminta untuk menjadi MC gitu ya. Saya nggak bisa. Oh iya sih Pak, iya. Meskipun jadi untuk jam terbang tuh pertama tidak usah mikir apa itu, mikir fee atau apa itu ya. Meskipun tidak dibayar, tidak apa, tetap semangat ya. Seperti saya itu MC, buat latihan MC yang rutin, saya MC pengajian di musola di musola kampus itu ya, saya jadi MC gitu ya. Nah gitu. Cara membuat materi, pertama introduction, salam, sapa, perkenalan, judul. Nah ini kalau mau membuka pakai yang kuat pakai pantun, bisa pakai pantun untuk supaya orang ikuti tren. Misalnya kayak ini ubur-ubur ikan lele, para pemirsa perhatikan ya le, kita itu ubur-ubur ikan lele ya. Kemudian poin endingnya itu isinya tadi itu ya pakai teknik 5W dan 1H, what, where, when, why, who, how ya. Kemudian conclusion untuk kesimpulannya, harapan kata yang
memotivasi, ya. Hindari kalimat yang berbelit-belit, belibet, ya, belibet. Bisa ditutup juga dengan pantun, gitu ya. Nah, misalnya saya siang-siang ini enaknya makan sukun, ya. Para pemirsa, saya makan nuwun, misalnya gitu, ya. Jadi kalau belum bisa bikin pantun ya browsing banyak itu di Google gitu ya, banyak. Terutama Pak, kita perlu memotivasi gitu ya. Jadi public speaking itu bisa dilatih, bukan bakat ya. Dan kalau buat prepare-nya pakai 5W 1H ya. Nah, tip dan trik public speaking gitu ya. Triknya gitu ya, manfaatkan waktu 10 detik pertama deh. Itu soalnya kesan pertama itu harus meyakinkan. Kalau nggak didengerin gitu ya, atau pesertanya ngantuk. Kayak tadi Mas Badia tuh bagus tuh ya. Jadi begitu sudah pegang mic itu sudah sudah. Nah itu, nah 10 detik pertama itu menjadi penentu. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, gitu ya. Jadi penentu ya bagi pemula. Nah ini kalau untuk pemula jangan memandang mata. Saya nanti kalau memandang matanya apa ya? Saya kalau memandang mata apa nanti bisa Nah caranya bagaimana gitu ya? Nah caranya dilihat apa itu cukup keniknya ya, keniknya yang dipandang ya. Itu nanti orang tuh mengira kita menatap ya. Nah gitu. Kemudian lakukan interaksi dengan audiens. Jadi tadi saya memberi bapaknya, saya tanya bapak atau dilatih gitu ya. Pelajarannya yang lagi tren gitu ya. Sekarang yang lagi tren apa gitu ya? Yang lagi tren kayak dulu itu kan ubur-ubur ikan lele ya. Nah itu. Terus apa itu sekarang yang lagi tren itu kan apa itu ada tepuk sakinah itu saya itu tepuk gitu ya. Tepuk sakinah gitu ya. Kemudian atur intonasi suara ya. Maksudnya pakai suara diafragma ya, pakai suara perut, bukan suara di tenggorokan ya. Jadi pakai suara seperti kalau menyanyi. Dulu saya juga nggak tahu deh, tahunya dalam belajar menyanyi. Jadi ternyata menyanyi itu pakai suara diafragma ya, perut. Jadi kalau tinggi itu harus dilengkung gitu. Nah, seperti itu trik-triknya. Ada head voice ya, ada building, nah biasa tapi belajar otodidak gitu ya. Ada head voice. Kemudian jangan minta maaf. Jadi maksudnya gini Bapak Ibu, kalau kita keliru jangan minta maaf. Nanti kelihatan kalau nggak bisa, kelihatan kalau lemah, kelihatan kalau nggak apa itu nggak diadakan ya. Kan kadang maaf ya. Jangan, kalau misalnya kita keliru, kadang audiensnya nggak ngerti ya. Kan pesertanya nggak tahu kalau kita keliru, tahu kan kita. Jadi jangan lama, mohon maaf, jangan gitu, langsung aja diperbaiki gitu ya. Nah ini kata-kata untuk motivasi itu ya. Jangan pernah takut gagal berbicara ya. Semakin banyak tampil, jadi misalnya kalau ada nanti siapa yang jadi MC saya, tawarkan diri. Nggak perlu tuh tawar-tawar Pak, kalau itu boleh saya loh Pak, nggak dibayar nggak apa-apa, tapi dalam hati nanti kalau nggak dibayar juga nggak apa-apa. Misalnya rasa kita jelas untuk mencari jam terbang gitu ya. Ya, jadi seperti saya itu rekan saya ada yang jadi MC di kafe gitu ya. Kan kalau Sabtu malam nyanyi itu saya WA, Kak kalau misalnya ada job tabrakan saya mau loh Kak. Oh iya insya Allah gitu ya. Jadi saya tinggal nunggu. Itu salah satu upaya mencari job terbang ya, buat perubahan ya, upaya perubahan, kemudian raih capaian gitu. Nah ini
supaya bapak ibu percaya komitmen itu seperti apa ya. Jadi memiliki itu sertifikat publish sama MC sama ini read along. Ini sertifikat syarat untuk read along kalau kita mau mengadakan sesi apa itu membaca nyaring untuk sekolah. Kan sekarang ada Bumaring ya Mbak ya. Kan ada Bumaring guru membaca nyaring gitu ya. Terus ada read along. Nah